Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Dinata, redaktur pelaksana harian Bali Post, yang menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan mengangkat topik masih seputaran surat dari Gubernur Bali Bapak Wayan Koster kepada Kejaksaan berkaitan dengan persoalan lembaga perkreditan desa yang kemarin banyak diusut dengan kasus korupsi. Kemudian Gubernur Koster mengeluarkan surat semacam pernyataan kepada Kejaksaan bahwa penyertaan modal dulu yang diikutkan dalam LPD itu bukanlah uang negara tapi dalam bentuk hibah. Itu ini mempunyai konsekuensi hukum. Seperti apa konsekuensi hukumnya? Kita akan mewawancarai Bapak Iketut Kusuma SH, dia adalah praktisi hukum yang tentu memiliki pandangan terkait dengan bagaimana pandangan hukum atau sisi hukum dari surat gubernur ini, bagaimana kaitannya dengan kasus-kasus LPD di Bali. Kita sapa dulu langsung. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik, sehat. Dan kita bicara tentang surat dari Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Kemarin kan banyak kasus nih, LPD diusut dengan kasus korupsi. Kemudian Gubernur Koster mengeluarkan surat pernyataan ya, semacam pemberitahuan bahwa ini tujuan kepada Kejaksaan bahwa uang yang dulu berupa sebagai penyertaan modal bukanlah uang negara. Gitu. Ini Pak mungkin sudah menerima ya? Ya, sudah. Mungkin bisa diceritakan apa makna hukum dari surat ini sebenarnya? Saya lihat dulu ya, ini suratnya ya. Ya, setelah saya baca surat dari Gubernur Bali yang tertanggal 20 Desember 2002, yang pada poinnya yang menyatakan bahwa sejak ditetapkan keputusan gubernur sebagaimana tersebut di atas, maka langsung tanggung jawab pengelolaan modal LPD beserta perkembangannya sepenuhnya berada di desa adat dan tidak lagi uang negara yang bersumber dari pemerintah daerah di LPD, sehingga LPD tidak lagi menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum. Nah, jadi membaca surat ini kami dapat simpulkan bahwa ikut serta pemerintah dalam LPD itu, keuangan hibah itu tidak termasuk uang negara. Karena dalam tindak pidana korupsi kan harus ada 3 unsur pasal yang dipenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan adanya kerugian negara. Nah, jadi kalau kita mengacu dengan surat gubernur tertanggal 20 Desember 2022 nomor B27-500-5496-PEDA dan DPMA, bahwa unsur pasal kerugian negara tidak terpenuhi. Gitu. Jadi kalaupun ini dipaksakan nantinya akan berdampak kepada putusan yang bebas nanti. Berarti suratnya menegaskan bahwa tidak ada lagi uang negara dalam hal ini yang dulu ya. Jadi ceritanya dulu ada uang hibah, hadiah ulang tahun, hadiah lomba desa, kemudian pakai modal LPD. Itu bukan lagi uang negara. Ini surat ini menegaskan itu. Sudah ditegaskan di sini karena keikutan serta pemerintah di LPD itu tidak ada. Hibah itu bukan uang negara lagi. Itu loh. Berarti sudah ada kerugian negara sudah ada. Sehingga kalau ini masih tetap dipaksakan, disidik dan diputus, dilanjutkan bahwa ada kriminalisasi, saya lihat gitu loh. Kasus selama ini yang ditangani oleh Kejaksaan yang dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya tidak terpenuhi dengan surat. Dengan ini sejak dikeluarkan penegasan dari gubernur per tanggal 20 Desember 2022. Nah, apakah kemudian kasus-kasus yang sudah berjalan selama ini, sudah diusut, sudah diadili, apakah bisa gugur atau seperti apa? Bisa, gini, bukan gugur. Satu yang lagi dalam penyidikan, dengan ada surat ini tentunya nanti Kejaksaan akan menghentikan karena unsur kerugian negara tidak ada. Kedua, yang lagi proses dalam persidangan, kalau ini dipakai bukti, tentunya salah satu unsur sudah jelas tidak ada, tentunya putusannya bebas. Ketiga, yang lagi upaya hukum atau yang sudah ingkrah, ini bisa dipakaikan novum. Bukti baru. Kalau yang ingkrah bisa melakukan PK dengan mencari putusan bebas untuk merehab nama baiknya. Yang lagi upaya banding digunakanlah ini pembuktian. Bisa ya? Bisa. Tapi ada syarat khususnya, misalnya apakah surat ini tiba-tiba bisa diajukan atau ada
persyaratan formal? Oh tidak, gini, harus pengacara atau pengurus LPD harus dia bersurat dulu kepada gubernur untuk meminta salinan surat ini. Karena ini kan nanti akan dipakai bukti formal. Kalau misalnya kita misalnya atau lawyer yang lain bisa mendapat dari sumber yang tidak dari Pemprov, tentunya bukti itu akan diragukan lagi. Nah tentunya lah pengacara atau lawyer yang lagi menangani kasus LPD plus dengan pengurus LPD bisa bersurat ke gubernur untuk meminta salinan ini. Karena ini dipakai untuk pembuktian nanti, baik dalam pengusutan maupun yang akan datang. Jadi yang sedang diselidiki, apa bahasa diselidiki ya? Di penyidikan, dalam tahap penyidikan. Kemudian yang sudah dalam proses pengadilan, yang sudah ada keputusan sedang banding dan yang sudah inkrah, semua bisa menggunakan. Bisa, karena ini kan jantungnya kerugian negara. Ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, jaksa sudah tidak bisa membuktikan dia perbuatan tidak pidana korupsi tersebut. Karena ini kan ada 3 unsur ya. Satu, perbuatan melawan hukum. Kedua, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. 3, adanya kerugian negara. 3 unsur ini kan harus dipenuhi dalam dakwaan jaksa. Ketika salah satu unsur saja tidak terpenuhi, gugur otomatis. Gugur. Nanti putusan hakim, saya yakin hakim pasti, kalau ini dipakai bukti, saya yakin hakim pasti akan membebaskan. Jadi sesuatu sangat penting ya? Sangat penting, ini jantungnya tindak pidana korupsi ini. Kasus LPD ya? Untuk LPD ya, ini khusus untuk LPD ya. Dan ini menjadi persoalan yang kemudian catatan penting kita buat kasus-kasus yang berkaitan dengan LPD ya? Ya, yang berkaitan dengan LPD untuk tindak pidana korupsi ya. Tapi pertanyaan kemudian adalah apakah kemudian bisa dikatakan dalam hal ini LPD menjadi bawah hukum? Oh tidak, tidak juga. Kan ada tindak pidana umum. Nah, yang berhak melakukan pemeriksaan, penyelidikan di dalam tindak pidana umum ya pihak kepolisian. Jadi itu yang membedakan berarti? Iya. Kalau misalnya dia adalah tindak pidana korupsi, jaksa boleh, masuk. polisi boleh, Masuk. KPK boleh. Kalau tindak pidana umum tidak, kepolisian yang berwenang, yang ranahnya di kepolisian. Jadi kalau misalnya ada oknum LPD yang katakanlah merugikan nasabah gitu ya, dia bisa diproses hukum ya? Boleh dengan tindak pidana umum yaitu penggelapan. Tidak berlaku. Tidak. Dengan tindak pidana penggelapan atau tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tergantung oknum yang melakukan itu. Dan itu bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh kepolisian. Ya kepolisian yang melakukan Kejaksaan penyidikan. termasuk. Nggak bisa. Nanti kejaksaan hanya menerima berkas dari kepolisian. Karena jaksa nanti akan mewakili negara untuk melakukan penuntutan untuk tindak pidana umum. Itu loh. Jadi bukan kejaksaan lagi. Bukan. Tapi kalau korupsi Boleh dia karena 3 lembaga hukum yang diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan untuk tindak pidana korupsi, 1 KPK, 2 kejaksaan, 3 kepolisian. Itu lembaga hukumnya ya. baik, mungkin Pak Kesumo punya semacam saran lah dalam konteks ini. Kita kan kemungkinan ya ada LPD lain yang menjadi target sasaran. Apa yang mesti dilakukan dengan surat ini next ke depannya katakanlah begitu? Saya berharap kepada pengurus-pengurus LPD sekarang harus bersatu. Meminta salinan surat ini kepada Bapak Gubernur Bali, Provinsi Bali yang mengeluarkan untuk dipakai acuan nantinya kalau ada penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Karena sudah jelas di sana disebutkan dana hibah yang diberikan oleh Pemprov tidak masuk ke keuangan negara di sana, sehingga pemerintah tidak ada lagi keuangan negara, sehingga tidak akan ada kerugian negara di sana. Itu loh. Nah ini yang harus dilakukan oleh pihak pengurus LPD untuk bersatu sekarang, bersurat ke gubernur, memintalah salinan ini. Meminta salinan dan kemudian disampaikan ke Kepala Hukum juga ya? Iya, ke Kepala Hukum, ke Kejaksaan, ke Menko Polhukam, sama Kejaksaan Agung. Setidaknya minta perlindungan hukum lah
dengan adanya surat ini. Karena apa? Pengurus LPD juga supaya bekerja tidak resah. Gitu. Kalau sekarang saya kira sekarang pengurus LPD pasti resah kalau belum ada surat ini. Karena apa? Sedikit aja ada kredit macet, jaksa bisa masuk. Karena begitu ada dana hibah, ada uang negara di sana. Oh, ini tidak pidana korupsi. Ini tidak pidana korupsi, gitu loh. Sehingga keresahan itulah yang kita jaga sehingga perekonomian daerah bisa berjalan dengan aman. Pertanyaan penting lainnya juga yang mungkin sering muncul di masyarakat adalah apakah ada perbedaan yang cukup signifikan kalau ini di kasus ini diusut dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum? Kan sama-sama dihukum juga kalau terbukti salah ya, kan di penjara gitu ya. Oh iya. Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan kalau dia di kasus korupsi selain tadi kejaksaan bisa masuk gitu ya, sedangkan pidana umum hanya polisi yang masuk. Sanksi kan ada ya. Apa yang membedakan kalau ini tidak pidana korupsi dan tidak pidana umum? Ancaman hukuman jelas. Kalau tindak pidana umum, kalau penggelapan maksimal kan 4 tahun. Pengembalian penyitaan aset dari pemerintah tidak ada, dari kejaksaan. Penyitaan aset langsung ya, kecuali nanti yang dirugikan mengajukan gugatan perdata. Oh, itu harus diganti. Ya, minta kalaupun pelaku itu mempunyai aset, harus dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata baru lagi. Itu kalau pidana umum ya? Pidana umum. Kalau tindak pidana korupsi, tentunya aset akan disita langsung oleh kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara. Terus ketika tidak terpenuhi pengembalian negara, nanti uang pengembalian negara itu akan dibebankan dengan hukuman badan lagi ditambah. Misal, saya contoh, hukuman tindak pidana korupsi dia kena 2 tahun. Terus aset yang dirugikan oleh negara misalnya 100 juta. Nah, ada putusan dalam salinan putusan menyebutkan hukuman penjara 2 tahun dengan denda ganti rugi 100 juta. Ketika tidak bisa mengembalikan dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka pengembalian uang negara tidak bisa dikembalikan, maka diganti dengan hukuman badan ditambah lagi 1 tahun ataukah 2 tahun, tergantung dari isi putusan. Itu yang membedakan. Kalau di tindak pidana umum, mentok dia di maksimal aja. Maksimal 4 tahun ya. 4 tahun. Kalau ada kerugian yang memang harus gugat perdata. Gugat perdata, itu yang dirugikan. Tapi di garis besar apa garis bawah yang penting kita adalah bahwa tidak dengan surat ini kemudian LPD kebal hukum. Tidak, tetap bisa diusut dengan tindak pidana umum. Oke, baik, sebagai closing statement di akhir dialog kita di Bali Pos Talk, mungkin Pak Ketut punya semacam saran juga ya kepada pengurus LPD mempertegas lagi tadi kepada masyarakat umum juga terkait dengan surat ini, apa yang dengan ada surat ini pengurus LPD tidak usah ragu lagi untuk menjalankan roda perekonomian lah dengan masyarakat adat. Karena sudah jelas diatur hibah itu tidak menjadi uang negara di sana lagi. Silakan, yang penting penyaluran kredit sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Ya, tata kelola harus benar gitu loh. Jangan seolah-olah baru ada surat ini, oh saya tidak bisa tidak pidana. Ditunggu loh tidak pidana umumnya nanti. Ya, itu loh hukuman badan. Itu loh. Nah, saran saya, mari kita tetap penegakan hukum sepanjang penegakan hukum itu memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal KUHP, gitu loh. Tetapi bagi masyarakat adat yang sudah benar bekerja, silakan bekerja yang benar sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kalau ada pengacara atau penasihat hukum yang sedang menangani kasus ini, apa yang patut sarankan? Sarankan saya minta bersurat karena ini kan dipakai bukti formal nanti di persidangan ke gubernur. Tidak bisa dia copot di online, di download di sana, tidak boleh. Karena ini, Suratnya ini ya? ya suratnya ini. Ini fotokopian ya sebenarnya? Ini fotokopian nih. Tapi kalau misalnya mau resmi harus minta ke gubernur? Iya, karena itu kan dipakai bukti formal dalam persidangan. Itu loh, acuannya kan ke sana. Siap. Nanti pun jaksa akan menanyakan dari mana dapat suratnya ini. Oh, saya ragukan, biar tidak dimentahkan lagi gitu loh. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Dan penjelasannya saya kira cukup clear ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi titik terang lah. Karena selama ini juga
Ya, oknum-oknum yang kurang memenuhi tata kelola yang baik di LPD memang harus dihukum ya, berarti. Harus tuh tetap. Tapi dalam konteks ini LPD sebagai sebuah lembaga harus tetap diselamatkan, katakanlah. Tetap diselamatkan. Ini merupakan bagian yang penting dari perekonomian mikro di tingkat desa. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dan pemirsa Bali TV, demikian tadi wawancara saya dalam Bali Post Talk berkaitan dengan surat gubernur tentang LPD ini. Mudah-mudahan menjadi titik terang bersama ke depan lebih baik lagi LPD untuk membangun Bali. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Terima kasih Santi.